Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dan terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sofiran, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, serta staf karyawan-karyawati SDN Donorejo 2. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan melimpahan nikmat karunia-Nya pada kita semua, sehingga pada detik ini kita masih diberikan kesehatan tanpa satu aral apapun. Kemudian selawat serta salam semoga tetap pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju Darul Iman dan Islam. Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya, sehingga pada kesempatan ini saya diperkenankan untuk diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Donorejo. Bapak Ibu yang saya hormati, budaya positif kalau dari katanya sebenarnya ini adalah cara pandang sesuatu dari segi positif. Kadang-kala kita sebagai manusia seringkali melihat teman, anak, atau siapapun itu dari sisi negatif. Nah, diseminasi budaya positif di sini mengajak kita semua, termasuk saya, untuk selalu melihat siapapun, melihat anak didik kita, karena kita sebagai guru, melihat teman kita, melihat atasan kita secara positif. Dunia pendidikan menurut KHD, karena Indonesia itu sebagai bapak pendidikan kita adalah Ki Hajar Dewantara. Ilate wong Jawa Ki Hajar Dewantara. Tapi secara nasional kita sebut dengan Ki Hajar Dewantara. Itu bapak pendidikan kita. Resep dari Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan itu menuntun, intinya menuntun kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Kodrat alam itu apa toh? Kodrat zaman itu apa? Kodrat alam itu kodrat yang dibawa anak yang dibentuk dari lingkungannya. Kodrat alam. Kodrat zaman itu kodrat atau bawaan anak yang dipengaruhi oleh zaman. Misalkan kalau dulu zaman kita, mungkin zaman Pak Sokiran itu kita masih ke sekolah jalan kaki, sekarang sudah pakai sepeda motor. Kalau dulu mungkin komunikasi dengan teman pakai surat atau kita sonjo. Zaman itu kalau dulu kan sonjo. Tapi sekarang sudah eranya digital. Jadi kita menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Kalau menurut tuntunan KHD saya menyebut Ki Hajar Dewantara, itu ibaratnya kita menanam padi.
menanam padi, benihnya sudah ada, kita hanya memupuk, menyemai, terus apa itu istilahnya menjaga dari gulma sekitarnya. Tidak bisa kita menumbuhkan padi itu diodot supaya tinggi. Itu ibaratnya yang diandaikan oleh KD. Itu artinya apa dalam pendidikan? Bahwa kita itu hanya memfasilitasi anak atas kemampuan yang ada. Tidak boleh mencela, tidak boleh mengolok-olok, tidak boleh menghukum. Dan nanti kita akan pelajari kenapa kita tidak boleh menghukum, apa yang perbedaannya, konsekuensi. Nanti kita akan pelajari pada budaya positif ini Bapak Ibu. Nah, ini sekedar apa yang saya tahu dari budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, tampilan dari materi ini itu yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tentunya nilai-nilai kebajikan universal yang kita terapkan yaitu tentang pelajar Pancasila. Nanti kita akan kupas satu persatu. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nanti kita akan putarkan video restitusi 5 posisi kontrol. Jadi kita kontrolnya sebagai guru itu sebenarnya kita ukur diri kita sendiri. Kemarin saya sebelum ikut CGP itu bahwa itu persepsi saya guru sebagai manajer dengan ketika saya sudah mengikuti CGP, persepsinya berbalik 180 derajat. Ternyata manajer itu seperti itu yang dimaksud. Apa yang saya pikirkan dulu itu berbeda. Nanti kita akan coba untuk putarkan videonya. Bapak Ibu yang saya hormati, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu angan-angan bahwa kita itu selalu ingin mengontrol murid. Kalau kamu harus begini, kamu harus begini. Nah, itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Maksudnya apa? Kita berangan-angan bahwa apa yang kita kuatkan, apa yang kita motivasikan itu akan berguna pada masa depan. Nah, kemudian ilusi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat tadi sudah. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru, tentunya orang dewasa itu punya angan-angan bahwa kita berhak untuk mengontrol anak-anak didik kita. Kalau di rumah ya tentunya kita berhak memaksa anak kita, berhak untuk mengontrol anak kita. Itu ilusi, angan-angan kita, kemauan kita. Seperti itu. Terus apa sih hubungannya disiplin? Ini kembali ke Bapak Pendidikan kita, HD, Belajar Dewantara, bahwa beliau berpendapat bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin. Padahal kalau kita jabarkan yang namanya merdeka, merdeka dalam arti belajar, itu anak
diberi keleluasaan untuk menyampaikan ide, gagasan, dan berkembang sesuai minat dan bakatnya. Kalau istilahnya Pak Hadi adalah sesuai kodrat zaman dan kodrat alam, seperti itu. Nah, di sini KHD berpendapat di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, disiplin pada diri sendiri, self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja seperti kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Maksudnya bagaimana? Kalau misalkan anak kita, karena kita guru, selalu kita asumsikan pada anak didik kita di masyarakat, kebetulan lingkungannya kurang agamis, kurang begitu beruntung dari orang tua yang belum bisa mengajarkan tentang sholat. Bagaimana kita menuntun di sekolah? Apakah kita ilusi kita berjalan bahwa orang dewasa itu berhak memaksa? Nah, itu tidak sejalan dengan yang namanya merdeka dalam pendidikan. Yang dimaksud merdeka dalam pendidikan ya seperti tadi, ibaratnya kita nanam padi, kita hanya menumbuh suburkan, memberi pupuk. Di sekolah ya seperti Pak Budi misalkan, ayo sholat bersama-sama, sholat dulu, ayo mari kita wudhu, mari kita berdoa ketika sebelum pembelajaran dan lain sebagainya. Insya Allah dengan kemauan kita untuk menggiring ke arah yang positif dengan pupuk-pupuk tadi, nah anak-anak ini akan tumbuh subur. Walaupun memang tidak, kita juga harus bagaimana ya Bapak Ibu, bahwa pendidikan itu memang tidak hanya serta-merta di sekolah saja. Anak-anak dari rumah itu, kalau di sekolah hanya 7 jam, 8 jam, di rumah itu 24 jam dikurangi dari itu. Nah, itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan. Nah, ini tugas yang sangat berat yang harus kita jalankan Bapak Ibu. Kembali lagi tadi kita melihat sesuatu dari positifnya. Ini kalau lebih tajam, mohon maaf, kita sebagai guru kelas misalkan yang lebih ini sebenarnya tidak diperbolehkan. Makanya ini saya katakan, apa yang saya pelajari di CGP dengan sebelumnya itu berbalik arah 180 derajat. Salah satunya ini, sebelum saya ikut CGP itu seringkali saya menyalahkan anak. Si Ake kok bedumen yang kelas 4-5 orang tahu sinau. Misalkan, kenapa ini kok ada masalah seperti itu? Ini kalau menurut budaya positif tidak boleh Bapak Ibu. Tidak boleh. Apapun input yang kita terima, itulah benih yang akan kita olah. Yang membuat kita tumbuh subur atau tumbuh berbuah baik atau tidak, itu kita.
di kelas kita. Kalau lebih luas lagi di sekolah kita. Nah, itu kira-kira seperti itu. Kemudian nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila ini juga tertera dalam Undang-Undang Sisdiknas. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nilai-nilai kebajikan ini lebih familiar ya, kalau kita ucapkan adalah karakter yang ingin kita tuju nanti. Jadi ini sebaiknya dituangkan dalam kesepakatan kelas, kalau lebih luas di dalam visi misi sekolah. Itu harapannya makan. Karena nilai-nilai kebajikan ini adalah merupakan tujuan pendidikan nasional kita, visi kita, juga sebagai visi guru. Mungkin yang agak asing adalah bernalar kritis. Selama ini kita, termasuk saya, karena saya itu juga termasuk guru produk orde, bukan orde lama tapi periode lama. Jadi tertanam dari SD sampai kuliah itu yang digelontorkan, yang diajarkan adalah pengetahuan. Gini mungkin Pak Sokira lebih mengalami bagaimana kalau dulu namanya guru itu cerasnya seperti apa. Mungkin kapur tulis itu kalau nulis yang ada muridnya sing nolek coplak ning Bandung. Nggih, Pak. Nggih, betul. Betul seperti itu. Papan tulis tidak bisa di kepalanya bentukkan papan tulis. Betul. Bahkan kalau perkalian tidak hafal, kita dijejer di depan. Kalau nggak begitu disuruh di strap, kakinya yang sebelah diangkat, lalu tangannya seperti ini. Jadi itu kita semua mengalami. Saya rasa mungkin yang lebih muda saja seperti Pak Rial atau Pak Rizky mungkin sudah tidak mengalami lagi. Karena gurunya masih. Oh masih. Sampai di SMK saja masih tahun 2020 itu masih. Nah, itu lah. Mungkin Bu Nur, wah itu sudah, berarti Bu Nur sudah generasi baru. Karena kelahiran 96. Mungkin Bu Latif dan kalau Bu Latif mungkin relatif lebih aman gitu. Kalau saya lebih juga kurang lebih sama dengan Pak Sokira, merasakan. Mungkin Bu Sri juga, tapi Bu Sri di perkotaan, mungkin berbeda lagi. Jadi kita semua mengalami masa-masa pendidikan yang seperti itu. Jadi seakan-akan pengetahuan itu menjadi modal utama dalam hal merintis masa depan. Tugas kita yang paling berat menurut saya, tantangan kita adalah pada yang bernalar kritis, kreatif. Kalau bergotong royong, insya Allah di Donorojo ini anak sudah punya kodrat alam untuk selalu gotong royong dalam hal apapun. Tinggal kita menuntut saja. Kalau bernalar kritis, kreatif ini saya juga di kelas 6 ini banyak mengalami kendala.
anak misalkan saya berikan bacaan untuk mengomentari bacaan itu juga masih ada kendala, dan itu kita menjadi PR kita bersama. Kreatif ini hampir sama dengan inovatif. Kalau kreatif itu memodifikasi, kalau inovatif itu menciptakan hal baru. Nah ini yang belum ada. Makanya kalau tenaga kerja di Indonesia itu masih kalah dengan negara-negara yang seperti Malaysia, tetangga kita, apalagi dengan Singapura, karena kita belum sampai ke kreatif. Baik, Bapak Ibu, J. Nah, ini yang perlu kita pelajari Bapak Ibu mengenai teori motivasi, hukuman, konsekuensi, restitusi. Teori motivasi. Jadi motivasi, dorongan seseorang itu untuk melakukan suatu hal. Ada 3 hal ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan kita sering mengancam anak kita besok orang mengerjakan PR tak setrap. Nah itu akhirnya anak mengerjakan PR. Nah ini berarti tujuan anak itu adalah untuk menghindari hukuman. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan di kelas 6 ini misalkan saya adakan lomba apa dengan iming-iming nanti bagi juara 1 akan mendapatkan sepeda ontel Polygon misalkan. Lalu anak-anak berlomba-lomba untuk mendapatkan sepeda Polygon. Berarti teori ini adalah untuk anak tersebut, motivasinya adalah untuk mendapatkan penghargaan, imbalan. Nah ini yang terbaik di puncak motivasi seseorang. Yang nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Sadar, mungkin yang sadar saya melakukan kebaikan untuk diri sendiri, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang paling bagus. Nah, mungkin kita sebagai pendidik harapannya adalah menciptakan motivasi pada anak didik kita pada yang nomor 3. Menyadarkan mereka ternyata nek belajar itu ya penting, ternyata nek sekolah itu untuk dirinya sendiri, ternyata kalau bersih-bersih kelas itu untuk dirinya sendiri, ternyata kalau ikut upacara itu ya untuk dirinya sendiri, untuk melatih disiplin untuk dirinya sendiri. Itu harapannya. Dan ini menjadi tugas kita bersama. Yang kedua adalah teori hukuman dan konsekuensi. Sederhananya, Bapak Ibu, hukuman. Satu contoh saja, misalkan anak terlambat. Kamu sudah terlambat 5 menit, coba lari lapangan. Atau yang sederhana saja, coba kamu duduk di depan sambil jongkok. Atau yang sering kita lakukan,
mengerjakan PR di luar kelas. Ini merupakan hukuman. Bedanya dengan konsekuensi apa? Konsekuensi itu aturannya sudah tertulis. Nah, cara gampangannya kita sudah membuat kesepakatan dengan siswa. Kamu kalau misalnya tidak mengerjakan PR, apa yang konsekuensi yang harus kamu lakukan? Misalkan mengerjakan menulis lagi 10 kali di luar jam pelajaran. Itu namanya konsekuensi. Ada ikrar perjanjian sebelumnya, ada kesepakatan kelas. Kalau tanpa itu, apapun namanya hukuman, dan hukuman itu dilarang, tidak boleh. Skop kecilnya kalau di kelas 6 kembali itu Bapak Ibu, mulai tahun ajaran baru coba saya meramu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang ada di kelas 6 itu belum bisa mengcover semuanya. Ternyata seiring perjalanan itu banyak yang harus dibicarakan dengan anak. Ternyata kurang. Setelah direkap ternyata banyak. Menyadarkan anak dengan konsekuensi, bukan dengan hukuman. Karena hukuman itu akan menimbulkan perlawanan. Kalau konsekuensi akan menimbulkan penyadaran diri. Jadi apapun yang kira-kira kita nanti berisiko anak itu melanggar, monggo kita buat kesepakatan. Kalau bahasa menengahnya, bahasa saya kesepakatan kelas. Mungkin kalau bahasa yang kekinian adalah keyakinan kelas, keyakinan anak. Apa keyakinan kamu? Saya berangkat, misalkan saya berjanji untuk datang ke sekolah 15 menit sebelumnya. Saya berjanji ini bisa diganti. Pembelajaran dimulai jam 7, saya akan datang 15 menit sebelumnya. Itu konsekuensi. Keyakinan. Salah kalau ucapnya itu. Keyakinan. Kata-katanya seperti itu. Pembelajaran dimulai jam 7, saya akan datang 15 menit sebelumnya. Keyakinan. Hari Rabu, saya piket kelas, saya akan datang 30 menit sebelumnya, sebelum masuk kelas. Keyakinan. Jadi keyakinan kelas ini sifatnya seperti abstrak, tidak real, tidak seperti peraturan yang selama ini kita lakukan. Kalau peraturan seragamnya ini dinyatakan harus begini, harus begitu, harus begini, harus. Tapi kalau keyakinan ini datang dari kita bersama, anak dan guru. Ini saya rasa hukuman dan konsekuensi. Kita menyadarkan anak dengan konsekuensi, bukan dengan hukuman. Kemudian restitusi. Kalau tadi kita simpulkan bahwa menyadarkan anak dengan konsekuensi, ini posisi penghukum. Kemudian posisi pembuat orang merasa bersalah. Orang kasihan atau karo Pak Guru, nanti saya dikira
tidak bisa mengelola kalian, tolonglah kamu mau belajar di rumah ben pinter. Kasihan nanti merasa bisa nanti laporan rapotnya ke orang tua bagaimana yang merah KB. Pemantau itu hanya mencocokkan antara konsekuensi tadi, antara keyakinan kelas. Kamu ada perkara ini, laksanakan seperti itu tanpa ada restitusi. Restitusi itu langkah-langkah. Jadi biarpun kita punya kesepakatan kelas, biarpun kita punya keyakinan kelas, biarpun kita punya keyakinan sekolah misalkan, restitusi ini sebaiknya kita terapkan. Ditanya dulu latar belakangnya apa, kenapa melanggar, kenapa ini, terus anak itu harus apa yang ingin dia lakukan, berupa pertanyaan-pertanyaan itu restitusi. Kalau pemantau ini hanya mencocokkan, kamu terlambat melanggar konsekuensi ini, ya lakukan saja. Hanya seperti itu pemantau. Posisi teman, halo bro, halo. Baik, buat mereka baik, bisa bergaul kepada kita bisa sebagai teman, bisa memasukkan ide-ide gagasan kita, bisa ini. Tapi ada satu kelemahan apa? Mereka tidak menjadi mandiri, tergantung pada orang itu. Misalkan Pak Rizky berlaku sebagai teman ke murid-murid, sementara saya sebagai penghukum, maka anak itu akan membenci terhadap saya, baik terhadap Pak Rizky. Sangat tergantung pada Pak Rizky. Nek coro gampangane jadi anak manja. Terus yang kelima, posisi manajer. Ini yang saya katakan gambaran manajer itu pada awal saya mengikuti CGV, dengan ketika saya sudah belajar dengan diskusi kolaborasi dengan teman-teman itu, ternyata 99% dari yang ikut CGV sama dengan apa yang saya pikirkan. Manajer ini sebenarnya pemantau juga. Tapi pemantau artinya kita menerapkan konsekuensi melalui restitusi. Digoreng isi latar belakangnya. Misalkan anak tidak mengerjakan PR, tanya dulu kenapa tidak mengerjakan PR. Karena ini tadi malam saya ikut gambirungan Bapak. Karena kita sudah pegang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, kira-kira keyakinan kelas mana yang kamu belum terapkan? Oh yang ini Bu. Oh, ini. Lalu apa untuk memperbaiki ini? Keyakinan kamu yang kamu langgar. Yang ditanya adalah anaknya, berupa pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Apa untuk memperbaiki pelanggaran kamu? Yang menentukan anak. Oh nanti malam saya tidak akan ikut lagi. Yang sadar itu anak sendiri, bukan kita yang menurut. Jadi yang menyimpulkan anak, kita hanya memberi penegasan, pertanyaan-pertanyaan. Alasannya apa kok tidak mengerjakan PR? Sudah begini. Keyakinan kelas mana yang kira-kira kamu langgar ini? Anak menunjukkan, oh ini harus mengerjakan
tidak harus kata-katanya ya, mengerjakan PR tepat waktu. Yang kamu langgar keyakinanmu yang itu. Lantas apa untuk memperbaiki itu? Nah, yang menjawab anak. Iya Bu, nanti malam saya akan perbaiki. Misalkan seperti itu. Itu langkah restitusi. Langkah-langkahnya seperti itu. Konsekuensinya kalau misalkan dia tidak mengerjakan PR, misalkan di kelas itu ada kesepakatan harus mengerjakan di jam istirahat, ya tetap harus dijalankan. Tapi restitusinya seperti itu, langkah-langkahnya seperti itu. Dan menerapkan konsekuensi ini tidak boleh mengganggu jam pelajarannya. Misalkan tidak mengerjakan PR, bahkan mengerjakan pada jam istirahat, bukan jam pelajaran. Jadi kehilangan 15 menit jam istirahat untuk mengerjakan ketertinggalan mengerjakan PR. Itu konsekuensi. Dan itu pun harus sebelumnya ada perjanjian dengan anak, konsekuensi. Baru dikatakan konsekuensi. Kalau belum ada perjanjian dengan anak berarti sudah ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi anak sudah harus tahu, kalau saya bergerak seperti ini, konsekuensinya ini. Seperti ini, konsekuensinya ini. Ini dituangkan dalam kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang dibuat oleh anak kita bersama kita. Nah, sebenarnya seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, posisi pemantau ini sudah positif. Hanya saja pemantau itu hanya mencocokkan antara konsekuensi dengan tindakan anak. Tapi kalau manajer ditambah restitusinya, langkah-langkahnya. Yang menyimpulkan itu anak, bukan kita. Kita hanya memberi pertanyaan, kenapa begini? Nah, seperti itu. Bahkan nanti kita sebagai guru perlu juga misalkan, kenapa begini? Oh, tadi malam ikut gandong bapak saya. Iya, bapak dulu juga pernah seperti itu. Itu namanya memvalidasi, memberikan dorongan terhadap anak. Baik Bapak Ibu. Nah, ini satu video lagi. Segitiga restitusi. Jadi langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk menjadi manajer di kelas kita. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Glosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah.
Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengertinya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua,
memvalidasi tindakan yang salah, berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Baik Bapak Ibu, segitiga restitusi, langkah-langkah untuk menangani sebuah masalah berdasarkan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah atau kesepakatan kelas. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya tadi sudah digambarkan secara gamblang apa yang harus kita lakukan dalam
menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas. Apa gambarannya sudah ada, bahkan pertanyaan-pertanyaannya sudah ini. Menanyakan misalkan validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu salah satu contohnya saja. Menanyakan latar belakang alasan kenapa terlambat sekolah, kenapa tidak mengerjakan PR, kenapa kamu jahili temanmu, kenapa kamu dorong temanmu misalnya. Contoh lain, misalnya ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Ini mencari cara lain yang lebih efektif, validasi tindakan yang salah. Kemudian menstabilkan identitas, seperti yang saya katakan tadi. Misalkan anak alasannya apa, distabilkan dulu. Bapak dulu atau ibu dulu juga pernah seperti itu, pernah melakukan hal yang sama seperti itu. Kamu jangan berkecil hati tentang hal itu, misalnya. Itu menstabilkan identitas. Kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan ini kaitannya dengan keyakinan kelas, kesepakatan kelas, keyakinan kamu yang kamu tulis di kelas apa? Kesepakatan kamu dengan teman-teman kamu apa? Dengan guru kamu apa? Ditanyakan, kesepakatannya seperti itu, keyakinannya seperti ini. Lalu tindakan kamu apa setelah melanggar ini? Jadi kita hanya menggiring, step-stepnya menggiring. Tidak boleh menentukan. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan, nopo badhe sharing, karena di sini kita sama-sama belajar, saya juga belajar. Mungkin kebetulan saya mendapatkan materi ini lebih dulu dari panjenengan. Jadi ya monggo kami sharing tentang apa yang telah saya sampaikan ini. Saya mohon Pak ya. Ini cuma sharing ya Pak, saya karena belum tahu. Ya, pertama tadi ada kodrat alam dan kodrat jalan. Itu yang saya tanyakan untuk pembelajaran logika. Itu yang dipakai yang mana? Itu pertama. Yang kedua, itu saya sudah pernah ya motivasi memberi hadiah atau bagaimana, terus ada konsekuensi kalau begini, tapi tidak tertulis. Akhirnya anak begini, oh ya Bu, terlambat terus kamu, bagaimana kamunya kesiangan dan sebagainya. Ya besok kalau kesiangan langsung mandi, terus langsung berangkat ya Pak, telat 10 menit, terus ada yang melakukan seperti itu, ya sudah baik ya Pak ya. Terus akhirnya ada lagi kumat, katanya ini kalau menurut saya malah dari orang tua. Orang tua sudah tahu rasa sekolah, seperti itu ya. Jadi saya mohon tindak lanjutnya bagaimana. Terus kalau ada disuruh membawa apa, saya tidak boleh membawa ini oleh orang tuanya, dan begitu juga ada Pak. Itu sudah saya lakukan beberapa kali, tapi ini yang terakhir juga tidak membawa lagi, begitu Pak. Saya mohon petunjuknya yang benar atau yang sesuai itu seperti apa, saya minta bantuan. Terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa.
Saya di sini menebalkan dua hal ya Bapak Ibu. Yang pertama kodrat alam, penggunaan kodrat alam dan kodrat zaman itu relevansinya dengan kurikulum merdeka. Di awal sesi ini saya sudah ungkapkan bahwa Bapak pendidikan kita adalah KHD. KHD itu konsepnya kita sebagai guru adalah menuntun kodrat alam dan kodrat zaman murid kita untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Konsep ini menuntut kodrat alam itu perilaku yang dibawa dari lingkungan. Ini seperti yang di Muslim itu mau pendidikan dari keluarga yang kurang beruntung misalkan. Nah, tugas kita hanya menuntun, menyuburkan sesuatu yang positif, bukan yang negatif. Tugas kita sebagai guru sampai di situ. Itu kalau kodrat alamnya. Kodrat zamannya bagaimana? Saya rasa Bu Sri sudah menjalankan waktu berawal dari misalkan pandemi sudah menggunakan HP, komunikasi lewat WA. Sekarang itu anak sudah pintar pakai HP. Tugas kita sebagai guru menuntut kodrat zaman itu anak yang sudah pintar main HP itu bagaimana ya supaya itu tidak hanya melulu game saja. Itu sebagai pelatihan pembelajaran juga. Kadang-kadang kita juga besar pembelajaran berupa video misalkan. Itu kodrat zaman. Mau tidak mau kan kita zaman ini pun era ini pun ingatan. Kita tidak ngotot Bu Sri. Terus kemudian bagaimana ketika ada anak misalkan melanggar kesepakatan biar itu tertulis prayoginya sebaiknya kesepakatan keyakinan itu tertulis. Ini kita mungkin generasi pertama yang menerapkan keyakinan kesepakatan kelas ini, dan di sekolah juga belum. Karena keyakinan ini harus bulatnya bagaimana? Sekolah ada sosialisasi tentang keyakinan sekolah dengan orang tua. Ada perjanjian dengan orang tua, tidak hanya sekedar peraturan. Sekolah membuat keyakinan sekolah, baru disusul kita membuat keyakinan kelas. Jadi nyambung antara orang tua dengan kita. Jadi sekolah itu membuat keyakinan dengan bersama orang tua. Ini kalau murid seperti ini, anak Anda seperti ini, keyakinannya bagaimana? Kalau seperti ini, keyakinannya seperti ini. Kembali seperti yang kita alami selama ini, karena zaman SD sampai sekarang yang ada ya mohon maaf ya memang kita belum tahu adanya peraturan sekolah, peraturan sekelas, dan itu yang membuat sepihak kita dari lembaga dan guru. Kalau kita nonton gitu, terus keyakinan anak-anak itu dituangkan mau berupa poster, mau berupa tulisan. Jadi setiap melanggar nanti keyakinan. Memang ngelingnya dengan wali murid. Pendidikan itu seperti yang 24 jam yang di sekolah itu hanya 7 jam, yang 18 jam itu di rumah. Memang ini belum ngeling ke sana. Keyakinan apa? Bukan Pak. Tindakannya itu atau sudah berhenti sih? Ada yang lain untuk? Apa gitu? Menawi ampun, PJ Bapak.
buka tadi tiga pertama diseminasi. Gitu. Ini mungkin yang betul itu diseminasi, bukan diseminasi. Diseminasi itu yang mungkin kalau dalam bahasa Jawa itu kalau dalam bahasa Indonesia istilah lain mungkin berbagi lah, ilmunya itu tular dalam bahasa Jawa ditularke. Jadi Pak Kanianto sebagai calon guru pemilihan mendapatkan ilmu, kemudian di sekolah kita diketok tularkan, berbagi dengan teman-teman guru yang lain yang belum mengikuti calon guru pemilihan. Nah, ini mari kita tanggapi secara positif apa yang disampaikan oleh Pak Kanianto tadi, utamanya yang berkaitan dengan budaya positif di sekolah kita. Budaya positif ini kalau saya boleh menghubungkan dengan agama yang kita anut, itu kan di dalam akidah, dalam agama kita itu saya analogikan dengan suudzon. Kalau suudzon itu budaya negatif, kalau budaya positif itu husnudzon. Dan kita itu menurut tuntunan agama tidak boleh kita suudzon, kita harus husnudzon. Tidak boleh kita menjustifikasi orang lain, oh itu buruk, itu jelek, itu salah, itu sebelum kita istilahnya tabayun, cara Jawa ini mempokne. Dan terhadap siswa pun juga demikian. Jadi kita tidak boleh langsung menghukum anak, menjustifikasi anak itu salah, kamu telah berbuat curang, kamu telah berbuat dan sebagainya. Jadi sebelum kita mengetahui yang sebenarnya duduk permasalahan seperti apa yang dicontoh-contohkan, diuraikan oleh Pak Kanianto tadi, termasuk lewat video. Nah, dari berbagai istilahnya fungsi, jadi sebagai fungsi penghukum, fungsi pembuat salah, kemudian fungsi teman dan sebagainya tadi, di antara itu yang paling baik dapat diterapkan di sekolah kita dari anak-anak adalah fungsi manajer tadi. Walaupun juga ada konsekuensi, ada restitusi, itu sebagai sebagai pelengkap pembanding untuk mengambil satu tindakan. Nah, untuk itu kepada Bapak Ibu yang lain, mari ilmu yang diterima oleh Pak Kanianto di CDP ini sudah dikelola, didestinasikan pada kita. Mari kita coba kita laksanakan di kelas masing-masing namanya, untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Jadi intinya kita jangan suudzon terhadap anak. Jadi kita husnudzon saja. Kalau ada permasalahan, dicari permasalahan itu akar masalahnya apa, kemudian penyebabnya apa, solusinya bagaimana. Mungkin itu yang diharapkan melalui Merdeka Mengajar. Mungkin tambahan dari saya itu saja. Karena utamanya rekan-rekan yang belum mengikuti dalam guru pemula, tapi sudah mendapatkan diseminasi dari Pak Kanianto
bisa kita terapkan bersama-sama di sekolah kita. Nah, dengan demikian maka keberadaan Pak Panianto sebagai guru penggerak itu sudah bisa membawa perubahan di sekolah kita. Saja karena waktu saya kembalikan. Terima kasih sekali Pak Sofira yang telah memberikan penguatan penodaan terhadap materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, juga sangat terima kasih yang telah berkenan meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi budaya positif ini. Sekali lagi saya terima kasih dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam sharing tentang budaya positif ini saya banyak kurang dan salahnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.